Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nawahi walidina wa walidina akhwatina akhwatukum akhwatil muslimin wa muslimat wa ibadil sholihin innama kana syarrul ardi wa qadamatul bahri wa jawiha khususan mahrifat kita wa sahidah wa man a'malu hadal masjid dari umum sabiqan hadirin wa lahiqan min arwahil musallin fihi wal mu'takifin fihi wal mutabarri'ina alaihi wal qa'imin bihaqqihi wa taqabbal minhum wa yaghfir lahum dhunuba jami'an wa yuhyi darajatahum jannah wa yarfa'uhum fid dunya wal akhirah wa min yadhil Allah yasirruhum wa dunya wal akhirah wa yata'ala wa rahmah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Quratul muhtaramin wal muhtaramat matang para kiai, para asatidz, ustadzah dan kaum muliakan para bapak ibu saudara-saudari sekalian segenap para jamaah khususipun takmir masjid Hidayatul Ummah Teguh Pakis yang berbahagia dan yang saya hormati. Monggo sareng-sareng untuk kesekian kalinya kita awali dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat hidayah. Alhamdulillah kalau menika kula panjenengan sedaya saged berbagai malih istiqomah hadiri pengawasan fikih rutin sing diadakan setiap dinten Rebo malam Kamis bertempat di Masjid Hidayatul Ummah Teguh Pakis dan Gansal. Tentunya harapan kita mudah-mudahan ikhlaskan panjenengan semua hadiri pengajian pada malam hari ini bisa mengantarkan kita semua untuk meraih rahmat Allah, ampunan Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kita keberkahan hidup, kemudahan, kelancaran setiap urusan kita, urusan dunia, urusan akhirat, dan tentunya kita berharap mudah-mudahan kita, keluarga kita semua ditemukan sebagai manusia-manusia yang selamat bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma. Para rawuh ingkang minulya monggo dilanjut. Malam hari ini kita akan mengkaji bersama-sama syuruhul qasri. Setelah kemarin sedikit kita telah menyampaikan bab sholatnya orang musafir, kemudian hukum-hukum bepergian, kemudian ya, diperbolehkannya mengqashar sholat. Nah sekarang syuruhul qasri, syarat-syarat agar diperbolehkan mengqashar sholat. Jadi tidak selalu orang yang bepergian itu pokoknya oleh qashar, itu belum tentu. Ya, jadi ada syarat-syaratnya. Ya, ada syarat-syaratnya. Yang pertama, antakuna sholatu rubaiyatan
syarat agar diperbolehkan qashar yang pertama adalah sholatnya harus 4 rakaat. Ya, dari sholat-sholat fardu. Wahya dhuhru wal asru wal isya. Yaitu dhuhur, asar dan isya. Jadi yang boleh diqashar itu hanya sholat yang 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat atau sholat subuh 2 rakaat terus itu boten asal dikosong, boten asal dipendekkan semacam panjenengan bepergian jauh. Nah, ini perlu yang ngomong panjenengan salame pas ngomong sing kalih boten subuh wis tak kosong sak rakaat boten asal. Jadi sekali lagi harus yang 4 rakaat. Terus yang nomor kali para rawuh qasdu maudhi'in muayyan. Jadi menuju tempat muayyan yang telah ditentukan, tempat yang jelas. Ya, fala yaksurul haid, maka tidak boleh mengqashar orang yang haid. Orang yang haid itu yang bagaimana? Alladzi la ya'rif maqsidahu, yang tidak tahu tempat tujuannya. Jadi lungo tapi garuh tujuannya. Pokoknya mau senantiasa. Nah, ini namanya haid. Ya, kalau dia tidak tahu tujuannya kemana, lebih mau melindungi. Lah itu boten asal mengqashar sholat. Jadi diperbolehkan mengqashar sholat itu apabila tujuannya itu jelas, tapi nanti bukan Malang, bukan Jakarta, niat silaturahmi, niat untuk menyelesaikan pekerjaan atau yang lain, jelas. Terus yang nomor 3 para rawuh an yakuna safaruhu mubahan, hendaknya pepergiannya itu adalah mubah, diperbolehkan. Maksudnya adalah laisa maksiat, bukan maksiat. Jadi kalau dia bepergiannya itu mergo ya nun sewu, ya jual beli narkoba, atau mungkin bepergiannya itu karena nun sewu, ya ngenterno, ya mujikan ini dan sebagainya lah. Ini adalah pepergian maksiat sehingga tidak diperbolehkan mengqashar sholat. Fala yaghur, maka tidak berbahaya. Artinya maksudnya boleh dilakukan safaru makruhan apabila pepergiannya itu makruh. Ya, kalau makruh boleh maksudnya mengqashar sholat. Kenapa? Karena pepergian makruh itu li'annahu la ithma alaihi, tidak menyebabkan dirinya berdosa. Jadi kalau makruh itu tidak dosa. Kemarin nopo Pak, salah satu contoh bepergian ya tapi makruh, nopo tak sedikit menjadi ya pergi dalam rangka dodolan kain kafan, nah, itu makruh. Nah, pepergian makruh seperti ini boten apa untuk mengqashar sholat. Apa? Karena kalau pepergiannya makruh itu tidak menyebabkan dirinya berdosa makruh. Lain halnya kalau benar-benar ya, itu bermaksiat, ini tidak diperbolehkan mengqashar sholat. Terus berarti pun pinten syaratnya. Itu yang pertama sholatnya harus 4 rakaat, yang kedua harus ada tujuan yang jelas, yang ketiga perjalanannya atau bepergiannya itu mubah, boleh. Nomor sekawan kaum safaru, jadi syarat boleh mengqashar sholat yang keempat ini pepergiannya itu li gharadin sahih, karena tujuan yang benar. Katijarah seperti berdagang, ya berbisnis. Jadi orang tujuan yang benar,
silaturahim atau apalah tujuan-tujuan yang lain. Kharaja bi idza kana li gharadin li ghairi gharadin sahih. Lain halnya apabila tidak ada tujuan yang benar. Kalau tadi kan tempatnya harus jelas. Lah yang keempat ini tujuannya. Tujuannya itu harus ya dengan bertujuan yang benar. Ya, lain halnya apabila ya dia bepergian itu kalau tujuan saya benar, seperti kasiyah, ya jalan-jalan ini, ya kita merigi lagi, jalan-jalan, ya jalan-jalan, liru yang dibilang untuk melihat negara, ya atau rekreasi lah. Ya. Jadi menurut saya kalau dia itu bepergiannya memang niat rekreasi, maka tidak diperbolehkan untuk mengkosong sholat. Milane, ketika panjenengan berangkat, ojo diniati rekreasi. Diniati no, ya karena kemarin panjenengan pas melapak gunung, diniati no, tafakur. Tadabbur, ya menghayati akan ciptaan Allah. Senajan banyak pakai Bromo kata, kepingin ya healing juga, betul apa-apa, ingin stres nih. Nah, tapi betul apa-apa, kalau tujuan apa dalam rangka untuk pemantapan iman, betul apa-apa. Ya, dengan mentadabburi alam, itu salah satu cara untuk menambah keimanan kita. Betul ke pantai, tapi sini itu pantai ini loh Pak, saya udah ke sana belum pantai itu lain lagi ya seperti itu. Nah, watanazuh hiburan bidun ini atau solihah yang tanpa diniat, ya tanpa ada niat yang solihah yang benar. Jadi kayak hiburan giling minum saya yang beri boten asal mengkosong sholat. Jadi kalau sholat ya biasa, si 4 rakaat ya harus 4 rakaat. Terus yang kelima, kaunu safari marhalatain, ya, perjalanannya itu harus marhalatain, 2 marhalah itu kemarin bintang kilo bahasa Inggris 82 kilometer, kurang lebih 82 kilometer. Nah, di atas itu baru panjenengan boleh mengkosong sholat. Minimal itu 82 kilometer minimal. Ya, watak biru kira-kira ini kira-kira zaman dulu Pak bisa dilakukan al-muhammal, ya perjalanan onta, ya al-muhammalah yang membawa bil bawa barang-barang muddata yaumin wa lailatin, ya perjalanan 1 hari 1 malam ma'tibari al-haqi wan nuzul wa roha, beserta mempertimbangkan jadi yang istirahat, yang berhenti, yang istirahat, yang berhenti. Maksudnya begini, dulu 82 km dulu zaman dulu saya wonten kendaraan 82 km dulu nih perjalanan onta dengan membawa beban yang berat, aku pun kesel ada istirahat, ada yang melaku meneh itu perjalanan 1 hari 1 malam, dihitung juga dengan istirahat, itu dengan istirahat 1 hari 1 malam. Nah itu dulu, saat ini kalau rawuh 82 km panjang sepeda motoran atau lebih, jalannya enak lurus
ini Malang mawon sepeda motor ini bener mandek-mandek sak jam 10 menit terus nyampe. Kalau nanti pas mondo akan putra teng Singosari Malang ini nyoba sepeda motor. Kepingin kepingin Merapi, ya ternyata dari Ampel teng Singosari lah, ingin itu 1 jam 15 menit itu sudah nyampe. Padahal Ampel Singosari itu sudah di atas 82 gitu. Dari Ampel ini, saya ingin itu kok. Beri Singosari gitu. Hah? Buatan nanti ya, kalau buatan semerap saya ingin beri. Ya, saya Ampel masih melebihi ya. Nek beri Malang baru lebih ya. Tapi kalau Singosari saya tidak tahu. Jadi sekali lagi boleh dikosor ketika perjalanannya itu sejauh minimal 82 km. Terus nomor 6, mujawazatul balad. Mujawazah itu melewati, al-balad batas, atau melewati ya sudah melewati daerah. Kalau dulu itu Pak Iwatakum bijawazat suar, jadi melewati pagar. Kalau dulu itu zaman dulu ya, itu masing-masing daerah kalau pagar di wilayah itu sudah di luar itu, ya sudah di luar. Tapi ini saat ini maksudnya pokoknya harus melewati ya minimal gitu 82 km. Terus al-ilmu bijawazil qasri syar'an. Ya, boleh mengkosor itu ya syaratnya diantaranya adalah al-ilmu, mengetahui bijawazil qasri, bolehnya mengkosor syar'an secara syariat. Jadi menurut saya ketika ada seseorang yang tidak mengetahui kebolehan mengkosor terus kok ngosor sholat itu buat tenasa. Tadi falau ra'an nas, andaikan dia melihat para manusia ya, yang suruna kosor ya, yang suruna dia melihat manusia ya, melihat jamaah sholat dengan mengkosor ya, fakosor ma'hu, lantas dia ikut sholat bersama mereka ya, jadi ini ada Pak ya, orang bepergian ya, terus mantu ibu ngejak sama ayo bisnian kos. Terus ada orang baru, dia juga musafir sebetulnya, tapi dia tidak tahu hukumnya kok kosong, semoro-moro langsung bermakmum dengan jamaah ini. Ya, loh, nek ngoten niku napa fala tasih sholat, maka sholatnya nggak sah. Jadi supados sholat kosor panjenengan sah, ya, di antara syaratnya itu harus mengetahui diperbolehkannya kosor. Nah, ini kita pelajari. Ini berarti panjenengan alhamdulillah pun punya merah. Terus yang ke-8, jawab sabar ila tamam sholat. Ya, dawam itu selalu, maksudnya apa? Tetap dalam perjalanan sampai sempurnanya sholat ya, sampai selesainya sholat. Jadi ketika panjenengan niat kosor ya, mulai rakaat pertama kedua itu harus masih dalam perjalanan, si musafir maksudnya begitu ya, si musafir. Kalau aqama fi athnaya, ya andaikan di tengah-tengah sholat itu dia sudah bukan musafir lagi ya, maka dia harus menyelesaikan sholatnya dengan sempurna ya, harus dengan sempurna. Contohnya tadi, kapan aja kita nih. Jadi Malang, setelah panjenengan nyampe Malang, panjenengan sholat.
sholat kosong. Lah terus satu rokaatnya di Malang, rokaat berikutnya katakan sudah nyampe ya sini. Lah ini kontenansa. Kenapa? Karena satu rokaatnya itu sah karena musafir. Nah ketika sudah nyampe di sini, nah, itu sudah bukan musafir lagi. Sehingga ketika nyampe di sini maka sholatnya harus disempurnakan. Kontenansa kosong lagi harus disempurnakan, sholat seperti biasa 4 rakaat. Maksudnya gimana? Saya dipahami ini Pak. Nah, jadi pokoknya kosor itu diperbolehkan, statusnya masih musafir, tetap musafir, tidak boleh sampai sempurna sholat, tetap harus masih musafir. Tidak boleh satu rokaatnya posisi musafir, rokaat berikutnya mungkin ya, itu buat tenasa. Terus, nah yang ke-9 niatul qasri indal ihram. Syaratnya adalah niat mengqashar sholat kapan? Indal ihram, ketika takbiratul ihram. Nah, itu Pak, ketika panjenengan bikin qashar, contoh qashar sholat zuhur, sholli fardhu dhuhri rak'ataini qashran. Niat saya niat sholat zuhur 2 rakaat karena qashar fardhu lillahi ta'ala. Nek panjenengan gak niat qashar, kelalaian kan sholli fardhu dhuhri 4 rakaatin 4 rakaat 4 rakaat mustaqbilan qiblat fardhu lillahi ta'ala. Allahu akbar. Setelah takbir sempurna panjenengan ini belum bukan kosong. Nah, berarti sholatnya tadi harus disempurnakan 4 rakaat. Kenapa? Karena ketika takbiratul ihram dia tidak niat kosong. Harus niat itu syarat yang harus tertunaikan. Nah, ini falau nasiyah, andaikan lupa niat kosor tadi, lupa sudah takbiratul ihram, lazimahul itmam, maka dia wajib atau harus menyempurnakan sholat. Ya, wajib 4 rakaat harus sempurna. Nomor pinten iki yo? Nomor pinten? 9 nggih. Nah, iki wonten 11 iki. Wonten 11. Monggo sadurunge kula lanjut nomor 11. Wonten pertanyaan. Wonten. Oke, monggo Pak. Nggih. Mangke teng mriki wonten insyaallah. Ngeten Pak. Yang pertama, pokoknya masih statusnya itu musafir. Status musafir. Jadi katakan setelah nyampe Malang, karena di Malang katakan masih jam 10:30, 11. Waduh, aku apa ini mulai, apa ini tak kosong sih buruk masuk waktu mulai wae. Kalau naik bis itu tadi, ya katakan mampir nang masih Cinggo boleh. Nah terus dia menjamak sholatnya di situ. Padahal Cinggo dengan Surabaya itu tidak sama
82. Nah, 82 kilo. Yang apa hukumnya? Hukumnya boleh menjamak atau mengkosor sholat, asalkan jaraknya tadi ya, tidak satu satu kecamatan. Jadi walaupun terbukurasi panjenengan terus jamak teng mriku, setelah itu melanjutkan perjalanan lagi niku boten apa-apa. Ya. Tapi kalau panjenengan sudah di kecamatan sini, area sini, terus kok dijamak, ada ngono boleh, dan itu sih boten aja. Ini boten aja. Ada. Kalau sering Pak Wangsul, dalam mondok nih, nek Wangsul biasanya sholat jamak teng Masjid Kemayoran. Nek kalau teng Ampel boten bisa. Jadi wis mantek. Sudah sholat di Masjid Kemayoran, setelah jamak sholat langsung lanjut perjalanan. Sama halnya dengan ketika panjenengan berangkat dari sini, Tempukurasi, terus mantar itu lanjut Malina, katakan tunggu di cerita. Nah, berangkatnya itu katakan jam 11, nyampe Bungurasi jam 12 kan, melebet waktu dohor. Terus panjenengan langsung jamak, jamak step Bungurasi. Itu boleh, buat apa-apa, asalkan setelah dari Bungurasi itu tidak pulang, lanjut malih, lanjut perjalanan lagi. Itu buat apa? Walaupun sini Bungurasi itu masih belum 2 markal. Jadi masalah. Makanya kita temen ini. Ini itu jawabannya Pak. Sakit, 5 ini. Kalau lanjutkan malih ada pertanyaan. Namun lanjut malih. Terus nomor 10, at-taharruzu. Taharruz itu menghindari amma yunafi niyatal qasri, menghindari dari menghilangkan niat qasar atau merusak niat qasar fi dawami sholat, ya, di dalam sholatnya. Kaniyatil itmam, seperti dia niat menyempurnakan sholat. Nah, maksudnya gitu. Niat awal kosong, sholli fardhu dhuhri rakaatain qasra, ya, fardhu lail Allahu akbar. Setelah dapat 1 rakaat, dia justru merusak niat kosongnya itu dengan cara apa? Wis, aku tak niat menyempurnakan sholat saja. Nah, kalau ada niatan seperti itu, maka akan beri loh ya. Niku boten angsal ya, dan bisa menjadikan kosongnya tadi itu rusak. Ya. Kosongnya rusak dan harus disempurnakan. Jadi memang niat kosong ya sudah kosong. Jangan sampai niat kosong ini dirusak dengan niat untuk menyempurnakan. Au syakka fi niyatil qasri, atau dia ragu, loh aku mau niat kosong, mau niat sempurna ya sholatnya. Kalau dia ragu, maka yang dimenangkan adalah yang sempurna. Jadi sekali lagi harus yakin ketika panjenengan niat kosong, harus yakin bahwa saya ini memang niat sholat kosong.
ragu nek sholat kosor, maka yajibu alaihi ijmami, wajib untuk menyempurnakan sholat sehingga sholatnya kalian kosor tapi harus 4 rakaat. Jadi satu, tidak boleh merusak kosor dengan niat untuk menyempurnakan sholat. Yang kedua, tidak boleh ragu, harus yakin nek sholat saya ini adalah sholat kosor. Nah, yang ke-11 yang terakhir ini syarat-syarat kosor adalah Allah yang tadi bimutim fi juz'in min sholati. Hendaklah orang yang kosor tadi, ya, orang yang niat sholat kosor tadi tidak mengikuti atau tidak sholat di belakang orang yang sempurna. Ya, fi juz'in min sholati. Baik ya, walaupun itu hanya sebagian dari sholatnya. Tenang saja. Contoh saya ingin sholat dohor, mantan itu orang musafir, ya, ada musafir baru datang di masjid ini, dia kepingin sholat kosor, tapi jamaah ambil imam temri, padahal imam di sini sholatnya berapa rakaat? 4 rakaat, nggak panjangnya kosor 2 rakaat, lah berarti lah salami di sini. Gini apa tuh? Oh jenenge makmum Pak. Oh salami di sini. Nah, makanya temriki mboten asah. Nek padha-padha kosore, padha-padha musafire, monggo. Ya. Tapi kalau orang niat kosor kok bermakmum dengan orang yang sempurna, mboten asah. Walaupun nek temriki juz'in min sholat. Walaupun ya ada orang sholat oleh rakaat terus musafir datang jamaah, lah berarti kan sing ini kan rakaat, sing ini kosor, lah berarti nanti salatnya kan nanti sama, gitu apa betul? Lah walaupun demikian, itu buat tenang, ya, tidak diperbolehkan. Bahkan sampai-sampai kan beri, walau hatta fit tasyahhud atau fi salat, walaupun orang yang sempurna tadi sholatnya itu sudah tahiyat, at-tahiyat sekali salam kok, musafir datang kepingin sholat kosor, langsung jamaah kali ini kok, sholli fardhu dhuhri, katanya kosor, Allahu Akbar, langsung lenggang tasyahud, mari imam salam dia berdiri melanjutkan kosornya, ini buat tenang sah. Jadi syaratnya itu kalau kosor ya harus dengan orang yang kosor, sama-sama kosor. Kecuali ini memang niatnya tidak niat kosor, ya, orang yang kosor tidak boleh bermakmum dengan orang yang sempurna. Tapi ini orang yang sempurna boleh bermakmum dengan orang yang kosor. Seperti kemarin yang disampaikan, orang kosor, saya belum sholat, karena saya penduduk sini, sampai kosor, ya wis, sampai imam, aku tak mampu nanti sampean. Nah ini aku betul nanti ketika dia salam, pulau nambahi 2 rakaat, nggak apa-apa. Sing betul nanti saling waliani, orang yang kosor sholat bermakmum dengan orang yang sempurna, itu yang tidak. Kurang kita menit 10 menit. Untuk pertanyaan, tadi sudah dijelaskan misalkan pergi ke Blitar, ternyata di Lumurasi itu juga masuk waktu dulu. Tolong dijelaskan masalah jamak takhir plus kosor. Jamak takhir plus kosor. Temriki manut kosor ini bahas jam. Urut-urutannya ini bahas kosor ini. Setelah kosor selesai, baru pembahasan al-jamu bainas sholatain, menjamak 2 sholat. Nah, terus mangke dengan kita nanti mengkaji bersama-sama jamak takdim, jamak takhir. Nah,
Mangke panjenengan saged napa memahami. Wis kesimpulannya datang mriki nggih. Sebab-sebab dibolehkan jamak niku ya berdiam, boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Sebab hujan dan itu boleh jamak takdim tok takhir mboten angsal. Al-maut wong sing loro nggih, jadi orang sakit itu Pak boleh memang loro temen to nggih. Soro apene kudu balik-balik ngelak nggih. Wis sun jamak mawon, jamak tok nggih. Jamak saja, tidak boleh kosong orang yang sakit. Nah, makanya kita beri wonten ya pembahasannya ada. Terus niki mohon nggih. Jadi diperbolehkan mengkosor sholat dengan memenuhi syarat-syarat yang 11. Namun, tidak ada pertanyaan. Kalau lanjut akan balik. Lanjut ya. Idza syakkal ma'mum fi niyatil imam. Apabila makmum itu ragu ya niat sholatnya imam, hal nawal qasr apakah imam ini niat sholat qasar apa tidak ya? Kadang-kadang ingat Pak, walaupun pada musafir ya, walaupun sama-sama musafir itu makanya imamnya tadi saat durungi sholat itu harus menyampaikan kepada makmum ini bersama ini sampaikan pada makmum, ayo lagi ya sholat jamak takdim qasar harus disampaikan seperti ini. Jangan tiba-tiba langsung sholat. Lah, mau langsung sholat, maka ini makmumnya bingung. Adik jawabannya ini, makmumnya bingung. Apakah imam tadi niatnya sholat qasar apa sempurna? Bagaimana? Ini jawabannya ini. Jadi apakah boleh makmum tadi mengqasar? Padahal sih ragu betul Pak. Ya juzuril makmum. Maka bagi makmum boleh ta'liqu niyatil qasr. Ta'liq itu menggantungkan. Makmum boleh menggantungkan sholat qasar, niat qasar. Idza alima anal imam musafir, apabila dia tahu bahwa imamnya ini adalah musafir. Jadi nek podo-podo lungoe saking imam ini wau boten sanjang betul bahwa iki sholat jamak nopo sholat qasar nopo sholat sempurna gitu. Maka si makmum tadi karena mengetahui imamnya ini memang musafir, maka dia diperbolehkan niatnya tadi itu digantungkan ya, digantungkan pada imam. Maksudnya digantungkan gimana? Ya, nawaitul qasra, aku niat sholat qasar in qasarul imam, apabila imamnya qasar. Ya awil itimam, awil isma in atama, dan saya niat sempurna sholat nek imamnya sempurna. Ya. Ngoten Pak, mboten napa-napa. Atas nek panjenengan nggih padha-padha lungoe wis apa si musafir tadi ngimami. Katakan panjenengan telat wis wudu sing wudu panjenengan nggih sing mriki wis takbir. Lah panjenengan bingung. Iki salate qasar apa sempurna? Wis daripada bingung-bingung panjenengan boleh niat tadi. Wis pokoke nek imame qasar, aku melok qasar. Imame sempurna, aku melok sempurna. Jadi niatnya digantungkan, itu boleh. Ya, boleh. Asalkan makmum tadi betul-betul tahu kalau imamnya musafir. Ya, nek imamnya musafir. Terus apa idza syaka musafir imam? Apabila makmum tadi itu ragunya bukan ragu qasar dan tidaknya, tapi ragunya pada imamnya. Imamnya ini kira-kira musafir apa enggak?
sholat dengan imam tadi. Kalau imamnya bukan musafir, tidak diperbolehkan. Ya, Sambut. Ada pertanyaan? Betul. Betul bingung Pak. Kurang betul 5 menit. Hah? 3. Monggo Pak, betul pertanyaan. Yang kalau lanjutkan sampai kakak bagi poin-poinnya kurang 3 menit. Ya, oh. Misalkan kita ke Jakarta ya, Ya. dan di sana kurang lebih itu 3 hari atau 2 hari. Kosor itu kan jaraknya tadi paling minim 83. Di Jakarta itu 2 hari itu boleh kosor terus. Makanya teman-teman wonten ya. Insyaallah jadi saja nih. Saking poin-poin ini kok kata poin ini nanti insyaallah bahwa pertemuan mendatang. Ngeten. Nggih, tentang mriki musafir itu 4 hari. Nggih, musafir itu 4 hari. Jadi bukan 3 hari. 4 hari itu hitungannya ketika nyampe, bukan dihitung berangkat sampai mangsuli kok. Enak Pak, asli nih. Jadi ketika panjenengan berangkat di Senin, nyampe Jakarta hari Selasa, maka panjenengan asal menjamak dan mengkosor sholat itu adalah mulai hari Selasa. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu wangsul, ya wis. Nah, jadi yang Senin dan Minggu ini kan gitu. Betul. Oke. Jadi 4 hari itu dihitung 4 hari itu ketika panjenengan sudah nyampe tujuan. Oke, itu 4 hari bukan 3 hari. Toh? 7. Boten. 4. Hari kelimanya sudah oke berarti. Oke. Jadi maksimal 4 hari maksimal. Nah kemarin disampaikan lebih mana mengkosor dan apa menyempurnakan ditinggali jarak. Jadi kalau jaraknya itu masih 83 atau 82 kilo, ya kalau kita ambil yang utama itu justru lebih utama disempurnakan. Tapi kalau 100 ya 2 kalinya itulah ya 130 sekian ya, maka lebih utama dikosong. Nah sini Jakarta kan pinter ya lebih nah, maka dianjurkan atau lebih utama dikosong. Bukan apa-apa ya dikai keringanan lebih pangeran gak dimanfaatkan ya. Ya wis ngoten mau nggih. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan Rabu malam Kamis yang akan datang. Kira pinter-pinter sama nggih. Buat tekan